13 orang anggota PSHT, Persaudaraan Setia Hati Trate, telah ditetapkan sebagai tersangka atas kejadian pengeroyokan anggota polisi di Kabupaten Jember pada Selasa, 23 Juli 2024 lalu. 2 orang diantaranya masih pelajar SMA. Dari 13 orang itu, 1 orang berinisial KNB, 26, diduga menjadi provokator yang juga terlibat dalam pengeroyokan. Mereka telah berstatus sebagai warga dari perguruan pencaksilat tersebut, termasuk 2 anak berkonflik dengan hukum, ABH, itu juga, mereka berdua masih SMA. Menurut Kapolda Jatim, Irjen Pol Imam Sugianto, tersangka KNB menjadi provokator yang menyebar rumor ada anggota pencaksilat yang ditangkap oleh anggota kepolisian. Akibat provokasi dan hasutan itu, belasan orang lainnya ikut mengeroyok korban, Aibda Parmanto Indrajaya. Akibat perbuatannya, para tersangka bakal dikenakan pasal 160 KUHP Jo, pasal 170 KUHP atau pasal 212 KUHP atau pasal 213 KUHP atau pasal 216 KUHP Jo, pasal 55 KUHP. Kemudian, barang bukti yang disita dari para tersangka, di antaranya 4 batu yang ditemukan di lokasi kejadian, mobil dinas Polsek Kaliwates yang ringsek, 10 unit motor para tersangka, 14 ponsel, dan 1 bendera kuning berlogo kelompok pencaksilat. Yang diterima oleh Polres Jember pada tanggal 22 Juli ada 1 perkara tindak pidana, yaitu melakukan penghasutan, pengeroyokan dan kekerasan terhadap orang, barang serta dengan sengaja melawan petugas atau pejabat. TKP-nya tempat kejadian perkaranya di Simpang 3 lampu merah depan Transmart, Jalan Raya Muruk, Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Dan bisa saya sampaikan kronologi singkat kejadian di TKP adalah pada hari Senin 22 Juli 2024 sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat dilaksanakan kegiatan pengesahan marga baru PSHT sebanyak 200 orang yang bertempat di Padepokan PSHT Jalan Mujair, Kecamatan Sumorambe, Kabupaten Jember. Setelah acara selesai, beberapa anggota, kita katakan oknum dari PSHT, melakukan kegiatan konvoi. Kemudian pada tepat pukul 01.00 WIB, rombongan 3 di persimpangan 3 Transmart di Jalan Raya Muruk, Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, petugas memberikan himbauan kepada rombongan konvoi agar tidak menutup jalan. Tetapi tidak dihindarkan himbauan dari petugas tersebut, maka terjadilah provokasi yang dilakukan oleh KNY. Ya, ini kita sampaikan oknum dari salah satu anggota PSHT yang mengatakan bahwa salah satu anggota telah diamankan oleh petugas, sehingga masa oknum yang saya katakan oknum dari PSHT langsung melakukan pelemparan terhadap mobil patroli petugas. Kemudian pada saat mobil patroli kemudian meninggalkan lokasi, salah satu anggota Polsek yang bertugas di TKP tersebut tertinggal dan masih memberikan himbauan. Disitulah terjadi pengeroyokan oleh oknum warga PSHT sehingga korban mengalami luka parah dan sampai hari ini masih dirawat di Rumah Sakit Umum Kaliwates. Jadi penghasutan modusnya, penghasutan yang dilakukan oleh oknum sehingga terjadi pengeroyokan terhadap dan kekerasan terhadap korban Aibda Parmanto Indrajaya, anggota Polsek Kaliwates tersebut dengan cara memukul dan memendang bagian muka sehingga korban mengalami luka-luka dan patah tulang hidungnya. Alhamdulillah kondisi korban sampai hari ini dalam keadaan kondisi normal, kondisi baik, memar di wajah yang masih kelihatan lukanya, kemudian belum retak dan sampai sekarang masih dalam observasi dokter di Rumah Sakit Kaliwates. Dalam kejadian ini
Kemarin yang dilakukan penangkapan ada 22, tapi setelah kemudian dipilah peran dan tugas dari masing-masing oknum PSHT tersebut ada 13 yang ditetapkan tersangka. 1 yaitu KNH sebagai provokator, kemudian 10 oknum dari anggota PSHT sebagai pengeroyok dan yang melakukan penganiayaan, itu kita lakukan penahanan. Kemudian ada 2 tersangka yang sudah kita tetapkan tersangka adalah masih anak-anak di bawah umur. Untuk 2 tersangka ini kita melakukan undang-undang anak, dan hari ini sama Direktur Reserse Kriminal Umum akan hadirkan orang tuanya. Kita serahkan kembali kepada orang tua untuk dilakukan pembinaan. Kemudian barang bukti yang kita sita ada batu, kemudian mobil dinas Polri yang rusak, sepeda motor 10 unit kita amankan dari para pelaku dan 14 unit telepon genggam, kemudian bendera kuning berlogo PSHT dan pakaian para pelaku yang kita amankan. Dari kejadian ini kita menerapkan pasal dari KUHP yaitu 160, 170, 220, 212, 213 serta pasal 216 untuk pasal 55 KUHP. Di momen ini hadir Bapak Pangdam yang mewakili WJ Gubernur, kemudian ada Ketua Umum PSHT kita hadirkan. Mudah-mudahan momentum termasuk Kapolres dari Jember. Momentum ini mudah-mudahan saya memberikan himbauan kepada Bapak Ketua Umum dan seluruh organisasi PSHT maupun perguruan pencaksilat yang ada di Jawa Timur. Mari kita jadikan momentum ini untuk berbenah ke dalam, memperbaiki manajemen, menguatkan manajemen supaya kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang. Sekaligus mudah-mudahan ke depan PSHT akan menjadi satu perkumpulan pencaksilat yang dicintai masyarakat. Jangan makin dibenci oleh masyarakat. Tindakan-tindakan yang seperti ini akan sangat memicu terjadinya instabilitas keamanan, khususnya di Jawa Timur ini. Oleh karena itu kita sepakat kejadian di Jember ini kita jadikan titik tolak sementara. Kegiatan PSHT yang ada di Kabupaten Jember kita lakukan sampai proses hukum terhadap pelaku penganiayaan petugas ini kita tuntaskan. Sekaligus ini sudah disepakati oleh pengurus cabang di Kabupaten Jember dan sudah mendapatkan restu dari Ketua Umum Nasional Bapak Morjoko.